berprestasi dari Yogyakarta, seorang pekerja bangunan yang akhirnya menjadi mahasiswa di UGM Teknik Sipil. Oh, wow. Alfat, selamat pagi Alfat. Kami ucapkan selamat dan terima kasih Terima ya. kasih. Alfat usianya berapa Alfat? Sekarang 22 tahun. 22 tahun. Alfat, kita lihat pemberitaan kamu bahwa kamu lolos UTBK, ujian tulis berbasis komputer ya? Iya betul. Yang diadakan oleh pemerintah. Betul. Iya betul. Ya. Kamu kan kuliahnya di UGM, UTBK-nya di UGM juga atau di mana saat itu? Enggak, kalau waktu itu saya UTBK-nya kebetulan di UNY, jadi sebelahnya UGM sih. Jadi dengan harapan saya masuk UGM tuh langsung jadi mahasiswa baru. Karena domisili kamu di Jogja. Kalau saya aslinya Klaten. Aslinya Klaten, Iya, cuman betul. yang terdekat di situ ya. Tapi hebat masih kuliah udah pakai mobil Alphard ya? Aduh. Namanya. Alfat namanya. Alphard. Alfat, Oke saat ya, itu apa yang cakep terlintas ya. dalam pikiran kamu menjadi seorang pekerja bangunan tapi Kayak gitu, mencoba peruntungan melalui UTBK untuk menjadi seorang mahasiswa di UGM? Oh ya, jadi kan sebenarnya saya kan SMK-nya juga di jurusan bangunan juga ya. Jadi saya juga jadi kerja di bangunan itu selain membantu ayah saya itu sekalian saya belajar gimana implementasi yang saya terima ilmu di sekolah. Nah terus akhirnya kan saya juga berpikiran tuh kalau misal saya nggak lanjut kuliah, saya juga bilang ke ayah saya, Pak kalau misal saya nggak lanjut kuliah kemungkinan saya nggak bakal bisa lebih berkembang daripada ini. Jadi saya izin buat kuliah ya setelah ini kayak gitu. Oke, kamu tuh berarti sudah menjadi pekerja bangunan, kemudian kamu ambillah tes itu UTBK. Iya betul. Dan pada akhirnya kamu lolos. Kan untuk Alhamdulillah. UTBK itu sendiri, kalau mau kita ke kampus favorit atau kampus negeri, universitas negeri ternama apalagi, butuh tryout segala macam. Itu kamu ngebagi waktunya gimana antara pekerjaan kamu sebagai pekerja bangunan, kemudian tryout, latihan soal? Oh ya, jadi kalau waktu itu kan kalau kerja itu sebenarnya full ya, maksudnya dari Senin sampai Sabtu. Awalnya itu saya bagi waktunya pagi sampai sore itu kerja, nanti malam itu baru buat belajar. Cuman pas mendekati waktu-waktu UTBK itu saya bilang ke bapak saya, Pak kayaknya saya perlu bagi waktu lebih lagi. Jadi 4 harinya itu saya kerja, baru 3 hari di Jumat, Sabtu, Minggu itu saya full buat belajar. Kamu nggak capek itu? Capek badan, capek pikiran kan? Jujur capek. Capek banget kan? Iya, Mata capek. kamu aja merah sekarang. Kurang tidur pasti. Mohon maaf, ayah kamu bekerja sebagai pekerja bangunan juga? Iya, kerjanya di bangunan konstruksi rumah sederhana gitu. Masya Allah, hebat. Terus ketika akhirnya pengumuman UTBK saat itu dinyatakan lulus sebagai mahasiswa teknik sipil, bapak kamu bilang apa? Jadi waktu itu kebetulan kan pas pengumuman kan sore ya, itu kebetulan ayah saya juga masih kerja di lokasi kerjaannya gitu ya. Waktu itu saya langsung telepon, fit call ke ayah saya, jadi Pak, alhamdulillah saya jadi kuliah gitu, saya keterima di UGM. Alhamdulillah bapak saya juga seneng banget, akhirnya anaknya bisa lanjut ke perguruan tinggi. Untuk selanjutnya untuk masalah mengenai biaya, apakah ditanggung oleh pemerintah atau diri sendiri personal? Kalau itu alhamdulillahnya dari keluarga masih mampu untuk membiayai setidaknya untuk uang kuliah tunggalnya. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari karena saya juga selama kuliah itu freelance, saya juga bantu-bantu kerja sedikit-sedikit. Jadi untuk kebutuhan harian itu saya bisa cover diri saya sendiri. Oh Masya Allah. Hebat. Jadi bukan dari pemerintah biasa ya, walaupun kamu. kamu sudah lulus dan ikut dari pemerintahan ya. Iya, Karena UTBK ya. Oke, Alfat kita mau kasih lihat. Ini ada satu artikel tentang Alfat. Iya. Sejak kelas 2 SMK, Alfat ikut ayahnya menjadi tukang bangunan demi menggapai kampus impian. Dari kelas 2 SMK ini tuh beneran murni keinginan kamu atau memang ayah kamu sempat meminta boleh bantuin ayah nggak sebentar? Gimana tuh? Sebenarnya juga 2 faktor sih dari saya pribadi juga dari ayah juga, karena saya kan juga ngerasanya karena saya juga sekolah di jurusan bangunan, saya sekalian belajar gitu di lapangan. Tapi ayah juga minta waktu itu, kamu ayo dong ikut ke proyek biar tahu gimana kondisi kerja di lapangan kayak gitu. Sekalian belajar juga Iya, ya, sekalian kerja belajar, sekalian lapangan kerja itu ya. juga, iya. Pihak kampus tahu nggak bahwa kamu adalah seorang pekerja bangunan? Kalau awalnya juga belum tahu, jadi baru tahu itu saat kemarin ini mulai viral tuh, jadi dari kampus baru tahu. Apa respon kampus? Setelah Ya, viral. kampus juga pasti sangat mengapresiasi ya, maksudnya ada mahasiswanya yang ternyata juga memiliki perjuangan yang luar biasa. Betul, melalui proses yang luar biasa. Iya betul. Sampai sekarang masih menjalani profesi kamu juga sebagai pekerja bangunan? Udah berkurang sih, tapi waktu masih awal-awal kuliah itu juga masih, jadi ketika libur kuliah itu kan lumayan lama juga ya, mungkin bisa nyampe 2 bulanan itu saya kadang masih ikut ayah saya bantu-bantu di proyek juga. Semester berapa sekarang? Sekarang alhamdulillah udah semester 8. Wow. Udah mau selesai dong ya. Iya, ini baru skripsian Udah skripsi sekarang ya. Iya udah hebat loh. Alfat ini kan jadi viral. Apakah sempat ada tawaran misalnya udah lulus belum tapi tawaran pekerjaan sudah ada yang masuk nih?
Alhamdulillah kemarin juga ada yang sudah menghubungi saya, alhamdulillah. Apa tuh bidang apa? Di bidang sipil dan juga minyak dan gas. Masya Itu Allah. duit semua loh. Aduh, amin. Hebat Sukses buat loh. kamu Alfat ya. Tapi ada juga satu kejadian ketika Alfat bekerja menjadi seorang pekerja bangunan. Oh. Itu kamu jatuh dari lantai 2 ke Ke bawah langsung. Di bawah. Sebelum ujian. Itu sekitar 3 bulan sebelum ujian kayaknya. Oh. 3 bulan. Terus gimana? Badanmu kan kecil. Ya jadi emang waktu itu saya juga sempat overthinking itu karena juga jatuhnya dari lantai 2 dan bener-bener tengkurap kan, terus saya udah overthinking karena Oh, tengkurap. Tapi Iya, kalau tengkurap. kalau bangunan kayak gitu pakai pengaman nggak? Safety banyak nggak dipakai? kebetulan kalau di proyek-proyek kecil emang Enggak kan? iya kurang ada iya, pengamanan. tuh nggak boleh. Pasti Terus kamu harusnya berdarah-darah tetap harus gitu-gitu nggak sih? ada. Iya ada waktu itu bekas di sini, terus di tangan kaki juga ada berdarah. Besok-besok Iya. gitu. Mm-mm. Resikonya ya, Iya, tapi emang semoga udah bisa meminimalisir resiko itu. Cuman ngomongin soal ketakutan ya, ketakutan kamu ketika awal-awal mau masuk UGM, apa ketakutan kamu sebagai seorang pekerja bangunan yang mencoba untuk kuliah di universitas ternama di mana banyak orang pengen kuliah di situ? Sebenarnya waktu itu takutnya cuma saya kurang bisa beradaptasi aja atau mungkin dari teman-teman di kampus mungkin kurang menerima kalau misal saya tuh mungkin dari awalnya pekerja bangunan gitu. Awalnya sempat takut juga, tapi alhamdulillahnya juga teman-teman yang saya temui ini benar-benar support dan juga nggak memandang itu sebagai sesuatu yang buruk gitu. Iya, Teman-teman tuh baru betul tahu juga dong. kemarin ketika viral atau dari awal udah ada yang tahu? Beberapa udah ada yang tahu dari awal. Apa responnya ketika mereka sudah tahu dari awal bahwa kamu ternyata adalah seorang pekerja bangunan yang berprestasi? Ya mereka tentu juga kaget juga, otomatis kaget dan juga bangga. Alhamdulillah beberapa teman saya juga banyak juga tuh yang bilang ke saya, ini bangga banget bisa temenan sama kamu, nggak nyangka ternyata perjuangan kamu itu sampai sejauh ini kayak gitu. Tapi nanti kalau selesai kuliah tuh cita-cita kamu mau jadi apa? Saya cita-citanya pengen jadi kontraktor sih sebenarnya. Ini udah Kontraktor. Tapi kan sebelum kamu jadi Bikin kontraktor gedung, ini kan bikin salah apa satunya gitu ya. menjadi kontraktor kan harus dapat kepercayaan memang. dulu. Iya. Nah, ini kan kamu sudah banyak yang ngelamar kamu untuk bekerja di mereka itu gimana? Apakah kamu terima dulu pekerjaan itu sekaligus menjadi kontraktor? Sekalian belajar ya. Iya. Atau gimana? Ya nantinya pasti saya bakal lebih belajar lagi karena ilmu saya kan juga masih belum seberapa banyak ya. Jadi nanti bakal Proses lah ya. masih berproses dulu. Jadi nanti bakal saya terima Nggak apa-apa, juga masih tawaran-tawaran. muda. Ada sekalian saya belajar. Dulu waktu jadi pekerja bangunan awal-awal berapa upah kamu per bulannya yang kamu bisa bawa pulang? 50.000. Kita bakal lihat 50.000 itu dipakai apa? Alfat mantan kuli bangunan tembus UGM, tabung upah meski cuma 50.000 hingga bisa ikut UTBK. Jadi kamu tabung buat daftar UTBK. Iya buat daftar TBK termasuk buat persiapan buat tesnya juga kan saya juga perlu beli buku-buku buat bahan belajar terus juga beli kelas online juga saya sempat beli kelas online itu juga harganya nggak sedikit juga. Nah akhirnya uang yang saya tabung itu bisa saya pakai buat beli itu semua. Sempat ngerasa kepusingan sendiri nggak sih harus kelas online, harus tryout, kemudian juga harus ada banyak buku dan juga soal-soal yang dikerjakan untuk bisa mengejar barangkali ya, karena kamu kan sambil kerja juga sementara UTBK di depan mata. Sempat stres atau aku mau berhenti deh kayaknya? Iya sempat terbesit pikiran kayak gitu karena juga kan saya basicnya dari SMK dan SMK itu materi yang keluar di UTBK itu nggak diajarin. Jadi saya benar-benar harus mulai belajar dari nol. Dari situ saya udah ngerasa kayak mau nyerah tapi saya yakin kalau misal saya pasti bisa masuk di UGM ini demi kebaikan Sayang saya juga. ya. Iya sayang banget. Apalagi Alfat ini juga pernah diganjar prestasi internasional dari salah satu Wow. universitas ternama bukan hanya di Singapura tapi juga ini universitas ternama di Asia, Nanyang University. That's amazing. Ini waktu dari UGM ya, Iya. Jembatan Digdaya, oke. Ada juga dari Nanyang University, Iya. Oh, itu wow. di Singapura. Iya betul. Boleh diceritain nggak kalau di Nanyang itu kamu ngapain? Sebenarnya kalau yang di Nanyang itu kan seleksinya ada 2 tahap ya. Yang pertama itu seleksi online itu kita ngedesain sebuah jembatan pakai software, pakai aplikasi kita desain. Nah nanti yang lolos itu terbang ke Singapura. Pas di Singapura itu nanti kita ngerakit miniatur jembatan pakai kayu kayak gitu. Itu biayanya untuk terbang ke Singapura dari mana? Dari kampus alhamdulillah udah di cover. Dari UGM. Iya. Kamu ini pinter bisa jadi orang hebat. Hebat loh. Amin amin ya Allah. Benar loh. Nanti kalau kamu kaya raya banget gitu jangan lupa kita Undang ya. saya dulu ya. Malah kita yang diundang ya. 22 sekarang Kak. 22 berarti kamu cepet banget tuh udah Kita semester baru 8 4 ya, aja. selalu berdua. Alfat kasih pesan dong buat mereka yang sempat terhenti Oh iya, Adit untuk lah yang pengen kita bawa. kuliah karena satu dan lain hal, beberapa alasan mereka masih punya mimpi pengen kuliah. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk mereka?
Oke, mungkin pesan buat teman-teman selalu ingat bahwa setiap kesulitan itu pasti akan datang kemudahan. Terus juga tugas kita saat ini kan nggak usah kita menerka-nerka masa depan. Jadi sebaiknya kita memaksimalkan apa yang bisa kita usahakan sekarang, yang biar ada nanti biar di masa depan tuh kita nggak menyesali apa yang kita lewati di masa kini, Kak. Karena musuh terbesar kita adalah rasa khawatir di Iya, hari esok. betul. Kita kembali saat lagi. Yes. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini Kak Dela. Terima kasih. Terima Makasih ya kasih. Mas. Adi, Terima kasih juga buat banyak terima waktunya. kasih. Terima kasih. Alfa, terima kasih banyak seorang pekerja bangunan yang memberikan inspirasi luar biasa ya. Pekerja bangunan yang terus bersemangat daripada udah bangun nggak mau kerja. Kita kembali lagi tentunya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Sampai jumpa. Geger.